Wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dari PT Yakult Indonesia Persada akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota. Yang pertama saya sendiri Arya NIM B100-200-247, dan yang kedua Hisba NIM B100-200-223, dan yang terakhir Afnan NIM B100-200-256. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. Nah, PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1990 hingga kini. PT Yakult Indonesia Persada terkenal sebagai produsen dari produk Yakult yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena manfaatnya yang baik untuk kesehatan pencernaan. Yakult sendiri merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei strain yang dapat mencapai bagian usus dalam keadaan hidup dan membantu melawan bakteri jahat serta menjaga kesehatan usus. PT Yakult Indonesia Persada merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memegang lisensi produksi Yakult. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari PT Yakult Indonesia Persada yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan setiap orang yang memerlukannya dengan biaya terjangkau. Yang kedua yaitu mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Dan yang ketiga yaitu usus yang sehat menyebabkan panjang umur. Untuk misi dari PT Yakult Indonesia Persada yaitu sebagai pelapor prebiotik minuman Yakult yang sehat yang membantu dalam menjaga usus. Selanjutnya yaitu analisis eksternal makro. Nah, di bagian analisis eksternal makro terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu ekonomi. Evaluasi kondisi ekonomi dan pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Amati perubahan tingkat inflasi dan suku bunga. Tinjau dampak perubahan ekonomi terhadap daya beli konsumen. Yang kedua yaitu sosial dan budaya. Tinjau tren gaya hidup sehat dan kesadaran konsumen akan produk probiotik. Evaluasi preferensi budaya terkait makanan dan minuman. Amati tren demografi yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang ketiga yaitu politik dan hukum. Tinjau perubahan regulasi terkait pangan dan minuman sehat. Pantau kebijakan pemerintah terkait industri makanan dan minuman. Evaluasi resiko politik dan hukum yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Yang keempat yaitu teknologi. Amati perkembangan teknologi terkini dalam produk dan distribusi. Tinjau peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan operasional. Evaluasi tingkat inovasi dalam industri minuman sehat. Yang kelima yaitu lingkungan. Pertimbangkan dampak lingkungan dari proses produksi dan kemasan. Tinjau permintaan pasar terkait produk ramah lingkungan. Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang analisis eksternal mikro. Poin pertama yaitu pelanggan. Identifikasi preferensi konsumen terkait minuman prebiotik. Tinjau kebutuhan pasar yang berkembang terkait produk sejenis. Evaluasi tingkat kepuasan pelanggan dan umpan balik mereka. Poin kedua yaitu pesaing. Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing dalam industri minuman sehat. Tinjau strategi pemasaran dan inovasi produk pesaing. Pantau perubahan harga dan promosi pesaing. Poin ketiga yaitu pemasok. Amati ketergantungan pada pemasok bahan baku dan stabilitas pasokan. Tinjau harga dan kondisi pembayaran dari pemasok. Evaluasi alternatif pemasok untuk mengurangi risiko. Poin keempat yaitu intermediat dan mitra bisnis. Bisa dilakukan dengan tinjau kinerja distributor dan pedagang, analisis hubungan dengan mitra bisnis dan potensi kolaborasi lebih lanjut, pertimbangkan dampak perubahan regulasi distribusi. Itu poin kelima, tenaga kerja. Tinjau keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, pantau tingkat kepuasan dan retensi karyawan, analisis kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Oke, selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Di sini ada 2 poin untuk analisis SWOT sendiri. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Untuk strength sendiri pada PT Yakult Indonesia Persada, strength mempunyai
total dengan 7 faktor yang mempengaruhi. Adapun untuk weakness di sini mempunyai dua faktor yang mempengaruhi, dan jika dijumlahkan untuk hasilnya antara strength dengan weakness yaitu berjumlah 2,65, dan itu hasilnya untuk analisis SWOT bagian strength dan weakness. Oke, dan lanjut untuk analisis SWOT selanjutnya yaitu bagian peluang atau opportunities dan ancaman atau bisa dikatakan sebagai threats. Di sini peluang mempunyai 4 faktor yang mempengaruhi PT Yakult Indonesia Persada, dan adapun ancaman mempunyai 2 faktor pada PT Yakult Indonesia Muda Persada, dan mendapatkan untuk hasil jumlah untuk weight itu 1, dan untuk weight skornya dengan nilai akhir 3,35 untuk analisis SWOT peluang dan ancaman atau bisa dikatakan opportunities atau threat. Oke, lanjut yaitu selanjutnya analisis lingkungan internal perusahaan. Poin pertama itu pendatang baru atau adanya perusahaan lain yang memulai produksi produk minuman susu fermentasi. Yang kedua itu pemasok, dengan adanya produk yang berkualitas dan kinerja pada bagian pengiriman yang baik di PT Yakult, maka akan meningkatkan kekuatan tawar-menawar dalam industri. Distribusi produknya pun akan lebih luas. Poin ketiga yaitu pembeli. Harga, kualitas, dan pelayanan yang diberikan PT Yakult akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk Yakult. Poin keempat yaitu pesaing. Adanya perusahaan lain yang melakukan inovasi terhadap produk susu fermentasinya. Poin kelima yaitu substitusi barang pengganti atau barang substitusi dari PT Yakult adalah yogurt. Namun untuk saat ini PT Yakult Indonesia Persada masih belum memproduksi yogurt di Indonesia. Selanjutnya ada analisis matrik BCG. Metrik BCG terdapat 4 kelompok bisnis, yaitu yang pertama tanda tanya atau question mark. Divisi dalam kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri minuman probiotik yang bertumbuh kembang pesat. Selanjutnya ada bintang atau star bisnis di kuadran 2 disebut juga bintang, mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi PT Yakult Indonesia Persada. Yang selanjutnya ada sapi perah atau cash cow. Divisi yang berposisi di kuadran 3 ini memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing dalam industri minuman probiotik yang pertumbuhannya lambat. Disebut sapi perah karena menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkan. Mereka seringkali diperah untuk membiayai sektor usaha yang lain. Yang selanjutnya ada anjing atau dog. Divisi kuadran 4 ini dari organisasi memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri minuman probiotik yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Mereka adalah anjing dalam portofolio perusahaan karena posisi internal dan eksternalnya lemah. Bisnis ini seringkali dilikuidasi, divestasi atau dipangkas. Selanjutnya ada alternatif strategi. PT Yakult Indonesia Persada telah berhasil membangun merek yang kuat dan meningkatkan penjualan melalui strategi pemasaran yang efektif. Dengan fokus pada kualitas produk, inovasi, kampanye pemasaran terintegrasi, kemitraan dengan profesional kesehatan, tanggung jawab sosial, peningkatan distribusi, serta penelitian dan pengembangan. Yakult terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen. PT Yakult Indonesia Persada telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam pasar minuman probiotik di Indonesia. Selanjutnya, analisis strategi yang terpilih. Yang pertama, fokus pada kualitas produk. Yakult dikenal karena produknya yang berkualitas tinggi. Yakult mengandalkan formula unik dengan konsentrasi tinggi bakteri baik Lactobacillus casei-shirota. Produk ini telah terbukti memberikan kesehatan seperti
meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga keseimbangan mikroflora usus. Yang kedua, fokus pada kualitas produk, telah membangun kepercayaan konsumen terhadap merek Yakult. Yang selanjutnya, kemitraan dengan profesional kesehatan. Yakult Indonesia Persada telah menjamin kemitraan dengan profesional kesehatan seperti dokter dan ahli gizi. Mereka bekerja sama dengan para profesional ini untuk memberikan edukasi kepada konsumen tentang manfaat probiotik dan pentingnya menjaga kesehatan usus. Kemitraan semacam ini membantu membangun otoritas merek dalam industri dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Yakult Indonesia Persada secara aktif terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk terus meningkatkan produknya. Mereka bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan pengetahuan baru tentang probiotik dan kesehatan usus. Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi produk Yakult, tetapi juga untuk ilmu, pengetahuan, dan kesehatan masyarakat.